Amalan yang terkuat yang kedua, ibarat Allah yang kami muliakan. Ini berkaitan dengan kita semua, yaitu salatul jamaah khamsu salawatin fi masjid. Saya sudah terangkan ini kemarin di Masjid Al-Falah. 5 waktu sholat berjamaah. Upayakan sholat berjamaah ini tidak pernah tinggal. Minimal itu 40 hari 40 malam bersama imam. Sebab apa? Wahai bapak-bapak, dengarkan. Fase ini, fase keempat. Di fase keempat ini umatku akan terbelah menjadi 2 belahan. Yang belahan mukmin haqqan. Mukmin haqqan, mukmin sebenar-benarnya. Kalau ini munafik haqqan. Umat Nabi pada masa ini akan menjadi mukmin dan menjadi munafik. Orang-orang munafik ini betul-betul terbelah dan terang-terangan nampak munafiknya. Terang-terangan nampak munafiknya. Bila bapak ibu tidak ingin terhitung sebagai orang munafik sampai mati, siapa di antara ibu yang ingin tidak menjadi munafik sampai mati? Siapa di antara bapak ibu? Tolong angkat tangannya. Siapa yang tidak mau jadi orang munafik sampai mati? Angkat tangannya. Laki-laki wanita. Tolong diaminkan dulu, jangan turunkan tangannya. Ya Rab, seluruh yang mengacungkan tangannya ya Allah. Mereka tidak ingin menjadi orang munafik sampai mereka mati. Maka haramkan sifat-sifat munafik dari mereka semua ya Allah. Haramkan sifat-sifat munafik dari mereka semua ya Allah. Dan cabutlah sampai ke akar-akarnya jika ada pada diri mereka ini sifat-sifat kemunafikan ya Allah. Ya Rab, wafatkan mereka sebagai mukmin haqqan. Wafatkan mereka semua sebagai mukmin haqqan. Wafatkan mereka semua sebagai mukmin haqqan. Amin ya rabbal alamin. Turunkan tangan kembali. Nah, ada resepnya. Resep ini harus dikerjakan. Jangan hanya sekedar acung tangan, mau lama-lama. Turunkan. Enggak. Kenapa? Saya semangat untuk tidak jadi orang munafik sampai mati. Resepnya perlu dikerjakan. Resep untuk tidak menjadi orang munafik sampai mati, kata Rasulullah SAW, ada garansi langsung dari hadis Rasul. Hadisnya sahih, yaitu kerjakan sholat berjamaah 5 waktu bersama imam di masjid. Di masjid, bukan berjamaah di rumah, di masjid bersama imam. Dan la yafutuka takbiratul ihram, engkau tidak ketinggalan bersama imam takbiratul ihramnya. Berapa hari? 40 hari 40 malam. Saya agak kaget ini sedikit. 40 hari 40 malam. Kenapa 40 hari 40 malam ya? Masya Allah. Apakah ini kebetulan? Allahu a'lam. Dukhon nanti berlangsung selama 40 hari 40 malam. Dukhon itu gelap. Tidak ada satupun cahaya. Tidak ada siang, tidak ada malam. Panas luar biasa. 1, 2 hari, 3 hari pertama. Ada hari berikutnya dingin. Bumi ini sedingin-dinginnya. 40 hari 40 malam. Dan saat itu yang selamat, dan Allah firmankan dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 158, yang selamat hanyalah orang-orang yang beriman. Hanya orang beriman yang amal solehnya banyak. Hanya mereka yang selamat. Masya Allah. Bapak, ibu, untuk menjadi mukmin haqqan, pasti tidak akan pernah menjadi orang munafik sampai mati. Kerjakan sholat 40 hari 40 malam tanpa berhenti, berjamaah di masjid bersama imam, ikut dengan imam takbiratul ihram, tidak masbuk. Walaupun masbuknya di rakaat pertama, imam sedang baca Al-Fatihah, nggak bisa, harus dari awal. Artinya kita udah di masjid saat belum lagi qomat, begitu loh Pak maksudnya. Kita udah di masjid sebelum qomat, agar ketika qomat kita bisa pas di belakang imam. Allahu Akbar, takbiratul ihramnya imam, kita ngikut di belakang. Allahu Akbar. Nah, 40 hari 40 malam. Siapa yang bisa melakukan itu, kata Rasulullah, sampai dia mati tidak akan pernah jadi orang munafik ini orang. Kalau ada sifat munafik pada dirinya, dicabut oleh Allah. Yang kedua, orang ini dijamin aman daripada azab kubur, azab neraka selama-lamanya. Allahu Akbar.
Pertanyaan saya, bisa tidak berjamaah 5 waktu bersama imam di masjid tidak lepas dari takbiratul ihram? Berjanjilah wahai saudara-saudaraku, ini amalan terkuat. Dajjal keluar, Dajjal tidak akan mampu mempengaruhi kita dengan sihirnya, dengan magicnya, dengan hipnotisnya. Dajjal tidak akan bisa nakut-nakutin kita, dan kita walaupun tertangkap oleh Dajjal bala tentaranya, kita tetap akan bertahan dalam iman insyaallah. Ini dampak solehnya sholat berjamaah 5 waktu bersama imam takbiratul ihramnya di masjid. Kalau kami yang wanita bagaimana Pak Ustadz? Apakah kami ke masjid juga? Bagus kalau bisa ke masjid. Tapi Ustadz, nggak selalu kami bisa ke masjid. Kami di rumah saja gimana Ustadz? Boleh di rumah, tapi on time. Ini ibu-ibu on time. Karena ibu-ibu juga nggak bisa, ada haidnya kan. Ibu-ibu ada haidnya, mesti terputus. Nah kalau bapak Ustadz, umpamanya kami 17 hari bisa berjamaah Ustadz. Ternyata hari ke-18 kami nggak bisa berjamaah. Kenapa? Kami ketiduran subuh Ustadz. Atau Ustadz karena kami safar, karena kami mau ulang balik. Ayo payah mau Ustaz. Ulang balik. Ustaz, bagaimana kira-kira kalau seandainya setelah 40 hari, 40 malam kami sholat berjamaah tepat waktu dan bersama imam di masjid, kami tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram. Kira-kira setelah itu kalau kami mulai masbuk lagi, hari ke-42 mulai masbuk lagi. Karena udah lepas 40 hari. Gimana tuh Ustaz? Saya jamin demi Allah, kalau tidak ambil tali gantung saya, dan bapak tidak akan tega melakukan itu pada saya. Tapi saya jamin demi Allah, kalau tidak ambil pisau cucuk perut saya, tusuk. Tapi bapak tidak akan mau melakukan itu pada saya. Maksudnya apa Ustadz? Bahwa kalau sudah Anda lakukan secara komitmen sholat berjamaah 40 hari 40 malam bersama imam di masjid, tidak luput daripada takbiratul ihram bersama imam, hadiah terbesar dari Allah adalah Anda akan menjadi pencinta sholat berjamaah sampai mati. Anda tidak akan mau ketinggalan sholat berjamaah sampai mati, dan Allah akan mudahkan Anda untuk melaksanakan sholat berjamaah di mana saja berada. Ini hadiahnya, mau tidak? 40 hari itu memang pahit Pak, maka terapkan. Jangan tunggu besok lusa, hari ini langsung dari asar, besoklah mulai dari subuh. Ya tidak boleh begitu. Startnya nanti dari asar. Tadi udah zuhur Ustaz, kami udah berjamaah dengan imam, tapi ada yang masbuk tadi kan, belum dihitung. Hitungnya mulai nanti dari takbiratul ihram pertama. Kalau begitu asar nanti, asar, maghrib, isya, asar, maghrib, isya, subuh, zuhur. Terus lakukan. Hitung selama 40 hari. Insya Allah setelah itu Bapak akan merasakan manisnya sholat berjamaah di masjid, dan Bapak tidak akan pernah lewat meninggalkannya insya Allah. Ya, sedang bawa motor, Allahu Akbar, Allahu Akbar, hati Bapak langsung wajilat qulubuhum, hati langsung bergetar, langsung sholat 5 waktu. Sedang meeting, komandan, ada apa? Saya mau sholat, orang sudah azan. Hei, ini meeting penting. Lebih penting meeting dengan Allah daripada sini. Kamu saya pecat, biar nanti cari kerja yang lain. Wah, imannya Pak sudah nggak jawabkan, dia takut dengan apapun lagi. Ini hadiah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mau kan punya iman macam ini? Maka sholat 40 hari 40 malam berjamaah dengan imam, tidak lepas dari takbiratul ihram, nggak bisa ditawar-tawar. Ini jalannya. Dajjal datang, lewat tuh Dajjal. Kita juga nggak sombong. Allah, saya iman sudah kuat. Biarlah Dajjal datang. Jangan begitu pula. Karena Nabi berkata ada seorang lelaki nanti ketika Dajjal masuk ke kotanya dan dia yakin imannya yang sudah kuat tidak akan berubah karena Dajjal. Lalu dia keluar dari persembunyiannya. Ketika dia berjumpa dengan Dajjal, ketika dia melihat fitnah-fitnah yang ada di tangan Dajjal, dia pun kafir kepada Allah. Dan dia sujud menyembah Dajjal. Jadi nanti teman-teman udah sholat 40 hari 40 malam. Setelah itu kita menjaga sholat 5 waktu dengan baik. Dajjal keluar, merasa imannya udah mantap, nggak akan berubah. Saya pasti akan selamat. Enggak bisa. Nabi haramkan kita jangan berjumpa dengan Dajjal. Kalau kamu dengar Dajjal keluar, sembunyilah, masuk ke dalam rumah, tutup pintu jendela, baca surah Al-Kahfi, pastikan Dajjal sudah hilang dari kota kamu, barulah boleh keluar lagi. Ini perintah Rasulullah. Yang laki-laki bawa istri-istrinya masuk rumah. Bawa. Jadi tidak ciek ke rumah.
Bawa istri-istrinya masuk ke dalam rumah. Bawa mak-maknya. Bawa anak-anak gadisnya. Saudara-saudara perempuannya. Bibinya. Eteknya. Bawa yang perempuan masuk dalam rumah. Nah ini.